Dari Menara Imperium, lantai 31 Kuningan, Jakarta 94,3 FM, Good Radio. Halo, ketemu lagi bersama dengan saya di acara Diskopedia. Dan saya Tontam Tony Tamrin bersama dengan Mbah Dukun Musik kita, yaitu Hadi Prantoro dari Batu Malang. Dimana kalau kemarin kita sudah membahas tentang Jesse Tunes, dan kali ini Mbah Hadi akan membahas tentang salah satu musik yang juga sempat menjadi perhatian dunia, dan aliran musik ini dinamakan New Wave atau gelombang baru. Oke, silakan Mas Hadi. Jadi kita harus menelusuri ya, New Wave itu genre berasal dari apa? Ya, jadi penelusuran ke tahun-tahun yang mungkin kita belum paham ya, bahwa genre itu asalnya dari mungkin semacam, kalau zaman dulu kan underground, kemudian di awal-awal 80-an berubah jadi heavy metal. Nah, New Wave itu kemungkinan ya juga seperti itu ya. Jadi ini dimulai dari tahun 70-an ya. Saya menemukan video klip yang masih hitam putih ya waktu zaman tahun 70-an itu. Bahkan di situ tertera tahun 1970. Itu ada grup musik namanya Kraftwerk. Entah dari mana itu. Kalau dari namanya kan semacam dari Jerman atau Eropa lah, Kraftwerk gitu. Jerman itu. Kraftwerk. Nah, di situ tuh musiknya itu kalau Tom-Tam dengerin ya nggak bakalan tertarik ya. Jadi musiknya itu, Tom-Tam pernah nggak punya radio yang ada gelombang SW1, SW2 itu? Ada. Dulu saya gelombang SW itu sering dengerin radio Australia, ABC. Lah ya kan, mungkin kalau itu SW berapa itu? SW1 apa SW2 itu? Kayaknya SW1 deh kayaknya. Coba kalau kita dengar gelombang SW itu kan tuningnya diputer-puter itu suaranya gimana itu? Cuit gitu kan. Ya musiknya itu semacam itu ya, Kraftwerk gitu. Wah, penontonnya itu bludak, penontonnya itu sampai kayak orang itu goyang-goyang itu gimana gitu. Jadi apa yang menarik gitu loh. Nah, di tahun 1970 itu kan belum ada elektronik ya, artinya kan listrik ya. Ya, artinya alat-alat musik yang masih dikatain alat musik listrik ya, tapi di situ suaranya sudah persis elektronik ya. Nah, di situ apa ini yang disebut New Wave itu. Nah, selanjutnya yang paling fenomenal itu ya David Bowie. David Bowie itu kan kita jangan lihatnya pada saat dia waktu memakai jas, memakai orang-orang kayak apa ya, kayak musisi-musisi normal ya. Nah, kalau di tahun 70-an tuh David Bowie itu bisa dikata musisi abnormal ya. Dandanannya itu abnormal dia. Kalau lihat foto-foto tahun 70-an dia itu. Nah, itu musiknya juga nggak terekspos itu. Saya juga belum pernah dengar zaman-zaman dia masih dandanannya boleh dikata abnormal ya. Pakai sepatu yang haknya 50 cm, yang wajahnya dicoret-coret, rambutnya dicat ya. Semacam gitu ya. Itu David Bowie kan. David Bowie kan lagunya wajahnya dicoret-coret itu kayak lambang PLN gitu kan. Lambang PLN. Terus apakah di situ di situ saya menemukan hits yang boleh dikata saya suka dan itu juga terkenal lah di musisi Indonesia saya maksud musisi Indonesia yang konsen ke rock ya, artinya musisi-musisi yang benar-benar mempelajari rock. Itu judul lagunya itu Space Oddity, judul lagunya. Iya. Nah, itu
sampai di majalah Aktuil itu ya, lagu Space Oddity itu dibahas. Saya juga waktu itu juga masih belum remaja bener ya, artinya saya waktu itu cuma lihat buka-buka. Nah itu ada pembahasan dari apa itu, kritikus seniman apa itu, namanya Remi Silado. Ya. Remi Silado itu. Nah itu kayak semacam dia itu kayak menyukai lagu itu ya, Space Oddity itu. Nah kebetulan waktu itu saya juga dengar lagunya, wah memang enak. Jadi mungkin ini yang dimaksud sudah mulai, David Bowie-nya itu sudah mulai sadar apa gimana, saya nggak tahu ya. Sudah mulai insaf ya. Mbak Hadi, apakah dandanan para musisi New Wave itu kan kebanyakan ke perempuanan gitu kan? Seperti David Bowie pakai sepatu hak tinggi itu. Nah itu sebenarnya apakah ada pengaruh gitu dari dandanan yang agak sakit jiwa tanda kutip ke pengaruh ke musiknya juga yang sakit jiwa juga gitu? Nah ini makanya saya akhirnya menjudge bahwa New Wave itu memang berasal dari musik yang juga kita kenal, punk rock ya. Oke. Punk rock. Jadi orang punk rock itu kan dandanannya kan juga aneh-aneh gitu ya, musik punk rock ya. Tapi waktu itu memang punk rock dalam pengertian belum terkontaminasi sama elektronik. Kalau New Wave itu udah yang disebut musik elektronik itu ya New Wave. Jadi punk rock itu masih mungkin dari liriknya atau dari apanya lah, yang album-albumnya itu susah ditemui di Indonesia itu musik punk rock itu. Walaupun kembali lagi saya dulu pernah dikatakan bahwa Bandung itu orang yang di Bandung itu perusahaan recordingnya itu paling berani mengeluarkan album-album non komersil ya, termasuk punk rock itu ada recording di Bandung tuh mengeluarkan album punk rock ya. Nah sebelumnya yang kapan itu saya juga pernah cerita kalau di Bandung itu juga untuk klasik rock yang berat-berat itu juga di Bandung juga ada. Jadi memang punk rock ini memang nggak umum lah, lagu-lagunya itu nggak umum. Tapi memang saya pernah dengar sebuah band yang katanya ini sebagai kayak topnya punk rock ya. Itu namanya bandnya namanya Sex Pistol ya. Sex Pistol ya. Itu Sid Vicious sama Nancy istrinya Sid Vicious. Ya itu juga saya nggak pernah dengar tuh lagu-lagunya gimana itu ya. Nah tapi mulailah era New Wave, namun sialnya pada saat itu Indonesia masih dipengaruhi sama Saturday Night Fever ya. Waktu itu munculnya The Police itu. The Police itu lahir ketika tahun 1977 dia nggak terekspos ke Indonesia. Itu padahal album itu sudah lagunya Dedudu Dedada, terus I Can Losing You ya saya nggak apal lagu-lagunya The Police yang zaman-zaman itu ya, yang akhirnya baru dirilis di Indonesia setelah New Wave itu booming kan. New Wave itu booming di sekitar tahun 1982. 94,3 FM Good Radio Jakarta di Diskopedia bersama dengan saya Tontam, Tony Tamrin dan juga Hadi Prantoro. Nah, tadi pembahasan kita sempat menyinggung-nyinggung soal The Police nih. Ada cerita apa sih dengan kelompok itu, Mas Hadi, terkait dengan urusan New Wave? Ada yang kelupaan, Tontam. Tadi itu kita ini kan orang radio ya. Saya juga pernah jadi orang radio. Kita tuh nggak pernah salam-salaman nih. Ini mau salam boleh nggak?
Salam boleh. Sebentar. Eh, Salam ke Mbak Dana Iswara ya. Oh ya, Mbak Dana Iswara. Ya Dengan barangkali dia dengar lagi, barangkali dia dengar lagi. sang suami Bapak Khatib Basri. Oke. Ya, eh, Lanjut. terima kasih apresiasinya. Ojo kegeeran. Lanjut. Nah ini kembali ya masalah New Wave dalam pengertian udah memasuki Indonesia ya. Jadi New Wave ketika sudah memasuki Indonesia itu boleh dikata berat ya. Berat, sangat berat. Karena itu dari disco ke Jazzy Tunes itu kan masih mulus ya jalannya. Nah pada saat New Wave kayak jomplang gitu kan. Maksudnya iya berubah total. Jadi nggak ada unsur jazzy. Kalau di disco itu kan masih ada unsur jazzy-nya. Jazzy Tune masih ketemu lah. Umpamanya benang itu masih katuk lah, masih ketemu lah. Ini kan langsung musik yang sudah boleh dikata nggak ada unsur soul funk apa yang berbau kulit hitam kan udah nggak ada di New Wave itu ya. Produk pertama yang mengeluarin album New Wave lagi-lagi yang minggu kemarin saya sebutin Aquarius pertama kali mengeluarkan produk New Wave ini. Nah di situ tuh kental sekali edisi pertama New Wave Aquarius itu produsernya Aquarius itu ada keraguan-raguan. Ya. Sampai di balik kaset ya, di cover kaset itu di baliknya itu ada semacam prakata gitu loh. Prakata. Jadi benar nggak sih ini? Benar nggak sih saya itu dapat info bahwa New Wave ini sedang digemari. Jadi ada pertanyaan buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi kita itu kan kalau menerima sesuatu trendsetter dari luar itu kan juga apa kata dari orang dari sana masuk ke Indonesia. Jadi kan bukan kita itu jangan mindsetnya jangan seperti sekarang ya internet gitu ya. Okay. Nah kalau dulu kan kita itu kan arus itu kan dari orang dari sana masuk ke dia pulang ke Indonesia cerita kan bla 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 dia cerita kan. Nah ini Aquarius itu mendapat informasi dari turis-turis yang sering ke Bali. Jadi orang-orang turis yang di Bali itu kayak ayo dong Indonesia itu kan dia kan tahu kalau Indonesia itu kaset itu kan sampai Tomtam kalau lihat sendiri ya bule-bule itu kalau ke toko kaset tuh beli kaset tuh sampai 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 pak-pakan gitu ya. Jadi bule-bule itu ngompor-ngomporin. Ini produk Aquarius New Wave itu saya masih ingat lagu-lagunya itu. Jadi ada Orchestra Maneuver in the Dark gitu. Lagunya berjudul Analogue itu ditaruh di sisi A lagu pertama. Ada Grace Jones, Palak to the Bumper, terus yang paling saya suka itu The Boom Tom Reds ya. I Don't Like Mandis itu. I Don't Like Mandis. I Don't Like Mandis itu true story ya. Memang ada kisah nyata pembunuhan di Inggris itu yang anak sekolah yang dia benci sama hari Senin loh. Jadi dia pas hari Senin masuk sekolah, teman-temannya sekelas sama gurunya dibunuh semua. Itu true story itu. I Don't Like Mandis itu memang bukan semacam kiasan itu memang ada kisah nyatanya itu dibuatin lagu sama The Boom Tom Reds. Ya, oke. Nah, The Boom Tom Reds ini tokohnya yang akhirnya
mencetuskan ide Live Aid itu ya, Live Aid, Bob Geldof. Bob Oh, Geldof. iya, 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 Uh, iya. itu vokalisnya The Boom Tom Rats itu. Oke. Nah, dari lagu-lagu ini aja Aquarius sudah merasa masa sih lagu-lagu kayak gini digemari gitu loh. Digemari. Udah ini memang aneh waktu lagu-lagu New Wave pertama masuk Indonesia itu asing lagu-lagunya. Tapi meskipun mereka ragu, mereka tetap itu ya, mereka tetap merilis. Ya, mungkin desakannya itu terlalu ini ya, terlalu Iya, masif. apa? Ya. Nah, tapi kemudian di tahun itu muncul single Duran-Duran Save a Prayer ya. Iya. Nah, itu muncul. Terus Calder Club, do you really hurt? Want to hurt me? Itu. Terus ya banyaklah kayak ada single-single New Wave itu yang mulai disuka gitu loh. Nah, setelah itu memang orang suka gitu, orang suka. Jadi the John Jett and the Blackheart itu I Like Rock and Roll. Ya. Terus ada lagu-lagu semacam itulah. Ya akhirnya booming tuh. Jadi Jazz itu sudah beralih ke New Wave itu. Oke. Mulai saat itu benar-benar ini menggantikan posisi Jazz itu waktu itu. Bahkan ada albumnya George Benson yang dikeluarin pada masa New Wave itu, padahal lagu-lagunya enak tuh. Lagunya George Benson itu tenggelam. Di pasaran kaset di Indonesia itu tenggelam lagu itu. George Benson itu sampai tenggelam. Jadi waktu itu udah Radio Gaga, Queen kan akhirnya kan juga kejebur sama ke New Wave kan. Iya, sempat ya. Radio Gaga itu bukan karakternya Queen, sampai dia rela bahwa dia itu di Queen itu sampai ditinggalin nama fansnya di Amerika kan, gara-gara lagu itu. Jadi dia bangsa Eropa itu New Wave itu, Eropa, apalagi Australia ya, itu bangsa New Wave itu. Jadi nggak sembarangan bisa memasuki Amerika dengan lagu-lagu New Wave itu nggak sembarangan ya. Memang ada ya kayak Duran-Duran akhirnya juga nembus. Terus yang dari Australia itu Man at Work itu lagunya Down Under itu juga bisa itu nembus Amerika. Jadi memang lagu-lagu New Wave yang saat itu digemari Indonesia ya Alpha Veil itu bikin Japan, apalagi yang ya semacam itulah lagu-lagu New Wave yang sedang digemari di Indonesia ya. 94,3 FM Good Radio Jakarta. Di Diskopedia semakin seru karena obrolan kita masih membahas tentang musik New Wave. Dan bersama dengan saya Tony Tamrin, juga ada Hadi Prantoro. Kali ini kita akan sambung lagi pembahasan tentang New Wave. Mbak Hadi, boleh dibilang kalau saya melihat New Wave ini adalah salah satu aliran musik yang bisa menggabungkan para pencinta musik rock atau musik punk, kayaknya bisa membaur cuman gara-gara New Wave ini. Itu penyebabnya apa, Mbak Hadi? Jadi New Wave itu memang di Indonesia akhirnya disusupi sama pecinta musik yang merindukan kelompok band semacam di tahun 70-an itu ada Suspend, ada God Bless. Nah di era New Wave itu kebetulan ada produser yang merasa bahwa ini kesempatan ini ya. Jadi antara New Wave dan rock itu kan sudah mulai lagu-lagunya kan sudah mulai ini kan, mulai menyatu kan. Bahkan semenjak Queen dengan Radio Gaganya itu nggak hanya Queen aja, ada kelompok rock dari Kanada itu Rush namanya. Itu
klasik rock itu. Eh, dia dia juga digemari di Indonesia, walaupun dia pada saat itu belum mencampur adukkan ke new wave ya. Nah pada saat dia mencampur adukkan ke new wave, ya tambah semangat ya pecinta musik yang di Indonesia waktu itu, sampai mendirikan di Jakarta itu. Saya dapat informasi ada band-band yang spesialis lagu-lagunya Ras sama Duran-Duran ya. Cuma saya agak bingung soalnya ada dua band yang pernah saya dengar itu, yang satunya punk modern band ya, dan satunya lagi itu PL band ya, Panggudi Luhur ya. Itu nggak tahu itu katanya juga new wave itu juga bercampur dengan lagu-lagunya Ras waktu itu ya. Oke. Jadi memang produser yang saya maksud itu namanya Lox Lebor ya. Ya. Lox Lebor itu orang Surabaya. Itu betul-betul produser yang ingin membangkitkan suasana rock, walaupun itu bercampur dengan new wave itu juga nggak masalah gitu. Jadi Lox Lebor itu membangkitkan suasana rock yang era Jazzy Tune itu akhirnya sampai diberhentikan gitu, di stop, akhirnya penuh dengan new wave, lagu-lagu rock gitu. Jadi album-album rock itu waktu itu mulailah menjamur di Indonesia itu, menggantikan era yang berbau-bau jazz itu. Ya, Mbak Hadi, ini saya tertarik dengan pembahasan tentang new wave karena dari beberapa pengalaman saya nge-DJ yang tamu-tamunya adalah bule. Jadi ada beberapa lagu new wave itu yang mereka itu sangat antusias gitu, sampai wah mereka jogetnya itu gila-gilaan. Misalnya yang pertama New Order, Bizarre Love Triangle yang pernah dibawakan sama Frente, itu kan. Terus yang kedua ada Human League, Don't You Want Me Baby. Itu bule-bule itu pasti yang wow. Itu luar biasa. Sama ini ada juga The Cure yang bukan love song tapi yang kayak The Cure, saya lupa judulnya apa. Itu ya memang kebetulan saya nggak begitu dalam new wave, tapi saya mengikuti lah perkembangan itu ya. Benar apa kata Tom itu benar. Jadi terutama bule-bule Aussie ya, bule-bule Australia ya. Bahkan di situ ada band-band terkenal yang albumnya di Indonesia setengah mati nyarinya itu. Di Australia itu ada grup band yang paling katanya sih paling terkenal di Australia, tapi albumnya saya carinya setengah mati ya. Itu namanya Midnight Oil. Itu katanya paling digemari di Australia ya. Terus yang kita masih bisa menikmati grup-grup ya boleh kata new wave ya, walaupun berbau rock ya. Itu kayak In Excess ya, Terus yang tadi saya sebut Man at Work itu ya, itu memang lagunya sudah ngepop ya, artinya nggak terlalu gila-gilaan lah liriknya apa beatnya itu ya. Ini juga saya mau cerita masalah grup-grup new wave ya, punk rock lah boleh dikata ya, dengan dandanan yang tadi seperti David Bowie yang pakai sepatu haknya 50 cm yang mukanya dicoret-coret. Itu ada salah satu grup ya boleh dikata waktu itu masih punk rock ya, di tahun 70-an, namanya The Tubs. Tulisannya gimana? Tulisannya gimana? Itu apa? Pasta gigi apa? Tut. Iya, tut. Itu
entah gimana ya, kan David Foster ini iseng apa gimana ya, grup-grup seperti itu tuh manut sama David Foster. David Foster sama, bahkan waktu itu David Foster join nama Steve Lukather ya, Toto ya, gitarisnya Toto. David musik grup punk rock itu dipoles sampai menyanyikan lagu-lagunya David Foster ya. Oh gitu. Jadi itu lagu-lagunya The Tube itu membawakan lagu-lagunya David Foster. Lagu grup musik punk rock tuh. Lagunya terkenal waktu itu. Lumayan lah, walaupun mungkin sekali aja join nama David Foster, habis itu bubar apa nggak nerusin ya nggak tahu ya. Soalnya habis itu memang nggak ada namanya ya. Itu lagunya judulnya She's a Beauty ya. She's a Beauty. Itu lagu itu bersaing di Billboard tuh, bersaing sama lagunya Genesis ya, Mama itu, waktu itu Mama itu. Jadi sempat dia bisa membawakan lagu-lagunya David Foster itu, bisa, dia sanggup dia. Entah dia eksperimen apa gimana gitu. Itu ada, sempat terjadi itu di tahun-tahun itu. Nah, terus penyanyi-penyanyi juga kejebur New Wave ya. Itu Gino Vanelli, jazz. Itu kejebur New Wave itu terperosok itu ke New Wave itu. Ya, ini albumnya juga nggak disukai akhirnya. Itu ada lagunya judulnya Black Cars. Black Cars. Itu albumnya nggak disukai. Terus ada musisi kontemporer itu, Jean-Michel Jarre itu. Jean-Michel Jarre itu sekelas sama Rick Wakeman, sekelas sama Kate Emerson ya, keyboardis klasik rock itu, yang di tahun-tahun 70-an itu ya boleh dikatakan New Wave itu kan juga akhirnya menjadi musik yang, kalau ada musik yang iramanya nggak jelas itu bisa disebut New Wave pada saat itu. Jadi yang Michel Jarre itu lagu yang Tony udah tahu itu ya Zuluk itu. Zuluk itu kan akhirnya jadi lagu wajibnya anak-anak breakdance kan. Anak breakdance Zuluk itu. Padahal itu New Wave ya. New Wave ya. Ya itu kan pada saat peralihan New Wave akhirnya kan disebut freestyle kan waktu itu. Setelah New Wave itu freestyle. Terus akhirnya baru yang berbau-bau breakdance itu. Itu kan masih bisa ada garis benang-benang merahnya itu. Benang merahnya itu. 94,3 FM Good Radio Jakarta. Di ajang Diskopedia untuk bagian akhir, di mana ini adalah bagian penutup, kita membahas tentang New Wave. Oke, ada yang mau diceritakan di bagian penutupan ini, Mbah Hadi, silakan. New Wave kita harus ingat selalu, dan selalu ingat ya Duran Duran itu topnya itu, yang akhirnya New Wave ya tokoh yang paling akhirnya berhasil di era New Wave itu menjadi puncak itu ya Duran Duran ya. Karena di era itu dengan wajah-wajah personilnya yang tampan-tampan dengan dandanan itu juga menjadi fashion ya, fashion anak-anak muda di Indonesia zaman itu ya. Bahkan namanya itu anggap aja namanya Anto jadi Anto Lebon gitu loh. Kan dulu kan gitu kan, Simon Lebon itu kan menjadi idola anak ABG tahun itu. Simon Lebon itu dan itu menginspirasi Lem Aicha Aibon. Nah, Duran Duran itu
termasuk New Wave, saya belum cerita ya, New Wave itu terbagi dua pada saat di era 80-an itu. Jadi yang New Wave yang keras ya, Duran-Duran itu kan termasuk keras ya musiknya ya, ngerok gitu ya. Itu namanya alirannya itu blitz music, blitz ya, kilat ya, blitz musik. Oke. Duran-Duran itu. Nah kalau yang kayak yang melo-melo ya, Spandau Ballet, terus apa lagi tuh yang lagunya Culture Club yang Love Is Love itu kan, yang New Wave melo-melo, itu namanya New Romantic. Oh, New Romantic. gitu. Kalau yang keras Blitz, kalau yang mellow New Romantic. Ya itu ya juga. Saya nggak ngerti ini orang Indonesia apa akal-akalan, apa memang dari sononya, saya nggak pernah tahu itu. Jadi blitz musik sama New Romantic gitu. Jadi ini New Wave-nya keras, masuk blitz musik. Ini New Wave-nya mellow, masuk New Romantic gitu ya. Nah, Duran-Duran juga waktu dia di puncak kepopularitas apa? Alah. Kepopuleran. Popularitasnya itu akhirnya halo? Iya. Aku kayak ngedengerin Sri Mulat tau gak? Kepopuleran. Itu dibagi dia sempat ini kan pecah kan. Duran-Duran tuh pecah. Okay. Jadi Arcadia sama The Power Station pecah. Tapi dua-duanya mengusung New Wave itu, dua-duanya mengusung New Wave. Duran-Duran berhasil dengan lagunya apa itu? Kok Duran-Duran Arcadia Election Day ya lagunya, Election Day. The Power Station waktu itu memakai vokalis Robert Palmer. Robert Palmer itu jangan lihat every kind the people ya. Itu sangat disco ya. Lagu-lagunya Robert Palmer ya kalau di album ya New Wave. Oh gitu. Looking for the clues itu New Wave itu. Jadi kita jangan taunya jangan every kind the people ya. Jadi Robert Palmer itu ikut The Power Station ngeluarin hit Some Like It Hot. Itu dua-duanya bersaing tuh kayak orang berteman, tapi kalau sudah di chart ya Billboard chart ya mereka ya kejar-kejaran itu dua grup itu, walaupun mereka aslinya ya satu grup kan ya, artinya mereka ya Duran-Duran itu. Jadi itu yang paling menonjol di era New Wave. Juga ada produser-produser yang ketika era New Wave itu kan yang biasanya dia memproduksi penyanyi-penyanyi jazz atau R&B, akhirnya ikut memproduksi New Wave juga. Oh gitu. Contohnya Chic gitu. Pernah dengar nggak? Chic. Lefrek itu, lagunya Lefrek itu. Iya. Itu di 80-an New Wave dia memproduksi David Bowie, lagunya Let's Dance itu. Gitu. Iya. Nile Rodgers tuh Chic gitu, Chic. Terus hitnya Duran-Duran The Wild Boys itu juga Chic gitu. Nile Rodgers. Nah, banyak juga ada di era New Wave itu kan juga ada nama Thompson Twin. Iya. Itu juga New Wave juga Nile Rodgers itu Chic gitu. Okay. Terus produser yang terakhir yang saya juga yang aslinya ini orang kulit hitam ya, itu memproduksi Human League, tapi bukan Don't You Want Me ya. Setelah itu kan hitsnya Human League itu kan ini kan Human kan judulnya. Human, iya. Itu Jimmy Jam and Terry Lewis tuh. Jimmy Jam and Terry Lewis yang akhirnya di era disco selanjutnya Janet Jackson
itu memproduksi Janet Jackson, Ya. When I Think of You itu kan Control. Terus yang ini yang Herb Alpert, Herb Keep Alpert. Your Eyes on Me itu ya. Ya. Lagunya apa itu? Terus termasuk halo? Ya, gitu kan. Sampai Jimmy Jam juga memproduksi Black or White kan. Black or White itu termasuk Jimmy Jam itu. Nah ini awalnya dia dari Human League ini, Human League dia, Human itu. Jadi paling enggak itu yang era New Wave, tapi kan selanjutnya di era yang bukan New Wave masih muncul kan AHA, Take On Me, terus itu Crowded House tuh loh. Don't Dream It's Over itu kan di era-era setelah bukan era New Wave kan, mereka masih muncul itu. Oke. Masih muncul. Ya, ada yang ingin disampaikan untuk bagian akhir pembahasan tentang New Wave, Mbak Hadi? New Wave itu boleh dikata tren sesaat ya mereka populernya ya zaman itu aja ya, jangan sampai kalau kita sekarang New Wave itu yang gimana ya bingung ya. New Wave itu beda sama musik jazz ya. Musik jazz kan penyanyi jazz walaupun generasi sekarang generasi milenial kan masih aja lah penyanyi jazz kayak di 2000-an ada Michael Bublé apa segala macem ya. Nah kalau New Wave itu ya susah nyari New Wave kalau di era sekarang ya. Dia menamakan genre New Wave tapi udah di era sekarang ini ya susah ya. Jadi memang New Wave itu ya sebuah tren yang saat itu aja, nggak artinya ya sudah mengenang itu ya. Walaupun Duran masih ada ya, Duran sampai sekarang kan masih ada. Oke. Masih ada. Terima kasih Mas Hadi Prantoro dan saya Tony Tamrin cabut dari Diskopedia. Selamat berakhir pekan.